mereka yang sudah menikah, tetapi juga untuk mempersiapkan diri para bujangan di tempat ini. Kalau memang someday you are interested in marrying someone, kalau Anda tertarik untuk menikah pada akhirnya. Arti sepadan kita baca bersama-sama Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan, saya langsung cut di second half atau di babak kedua pasal 2 kitab Kejadian. Ini adalah cerita tentang Adam dan Hawa. Mari saya bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Arti sepadan. Penting untuk kita mengerti this union, this sacred union atau persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan. Baik Anda bujangan atau pasangan suami istri atau bahkan sudah duda maupun janda. Kita harus mengerti this union is about Christ, tentang Kristus. Sekarang saya akan jelaskan arti kata sepadan, itulah kata kunci. Ayat 18 Tuhan Allah berfirman. Hubungan ini adalah dari firman Allah, bukan ide manusia. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Tuhan yang ngomong loh ya, tidak baik, not good. Kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bermula dari kata tidak baik, manusia seorang diri saja. Gak baik. Gak baik secara spiritually. Karena ada sesuatu yang masih missing di dalam diri orang itu. Dan hati-hati kalau menafsirkan apa yang saya khotbahkan hari ini, bukan berarti orang-orang yang single dalam Kristus yang memang belum ketemu jodohnya, dia nggak lengkap. Tidak ya. Menurut saya kalau memang dia lebih baik begitu, ya nggak apa-apa. Christ is sufficient for that person. Kristus itu cukup bagi orang itu. Tapi kalau saya ngomong gini juga membuat sisi satunya lagi khawatir loh. Pastor Philip jangan ngomong gitu, berarti kan saya nanti single forever. Mendingan Batman aja yang forever, jangan single. Saya mau menikah suatu hari, don't worry. Jodoh itu dari Tuhan. Saya ngomong begini bukan berarti orang itu tidak lengkap tanpa pasangan. Bagaimana dengan orang yang janda? Ada pula janda yang tetap lengkap tuh karena Yesus adalah suami bagi yang tidak bersuami. Yatim piatu pun lengkap tanpa papa mama. Meskipun kedua-duanya sudah meninggal dunia atau meninggalkannya. Karena dia adalah father to the fatherless, bapak pada mereka yang tidak punya bapak. Tetap ada special grace atau ada kasih karunia tersendiri bagi orang-orang yang missing something, yang kehilangan sesuatu. Dalam keluarga yang berantakan pun bisa muncul anak-anak yang menikah dengan bahagia. Padahal dari broken home. Jadi Tuhan itu punya grace, kasih karunia khusus. Tapi saya bicara generally speaking atau secara umum saya sekarang ini mengajarkan. Bahwa seorang laki-laki tidak baik dia sendiri. Ini kan bicara tentang Adam sebelum dia dapat Hawa. Tidak baiknya itu gimana? Misalnya saya kasih contoh, kalau saya ya dalam urusan-urusan besar yang begitu prominent, yang begitu penting di dalam kehidupan saya mesti bawa istri. Baik itu berkenaan dengan istri saya atau tidak baik saya sendiri. Karena pasangan saya yang dari Tuhan itu sangat melengkapi. Saya ini orangnya kurang detil. Dengan adanya dia, misalnya dalam social gathering waktu saya harus ketemu dengan sesuatu atau menjadikan sesuatu. Saya mendingan bersama deh, berdua daripada sendiri. Belum lagi ada sebuah hukum yang tidak tertulis di masyarakat.
Kalau Anda itu datang dengan pasangan Anda, misalnya ada satu business deal atau ada sesuatu yang besar, itu beda loh perlakuan orang kalau Anda datang sebagai pasangan. Respeknya itu lain. Karena itu jangan malu akan keluargamu, jangan begini, business is business, family is family. Dahulu waktu saya berbisnis, saya pernah berbisnis, loh saya ini dari keluarga bisnis, bukan dari keluarga pendeta. Pada waktu saya masih bergelut di marketplace, waktu awal-awal setelah saya lulus, itu saya tahu cobaan yang ada di luar sana itu tidak mudah. Ditawari wanita lah, merokok lah, lobby-lobbyannya lah. Saya waktu ketemu dengan agen-agen yang kerjasama dengan kami pada waktu itu dalam bidang ekspor, waktu mereka datang dari negara-negara tetangga seperti Brunei, seperti Hong Kong, seperti Singapura, saya bawa keluarga saya kalau ajak mereka makan malam. Itu membuat mereka jadi tahu boundary-ku. Tidak baik seorang laki itu sendiri. Itulah sebabnya seorang laki-laki yang tidak punya keluarga yang bahagia itu kasihan. Dia merugikan dirinya sendiri. Ujung-ujungnya ada berkat Tuhan yang terambil dari bisnisnya. Seorang laki-laki yang gak percaya pada pasangannya, yang merasa lu tahu apa, itu dia sedang mencuri berkat dan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Ngapain korupsi berkatmu sendiri? Istri itu berkat di sisimu, demikian pula suami. Saya mencoba bicara dengan rata ya, apa yang saya sampaikan hari ini mau fair-fairan. Fair itu gak bisa imbang. Siapa bilang laki dan perempuan itu imbang? Laki dan perempuan gak imbang. Oh, Pastor Philip mengatakan bahwa perempuan inferior. Bukan. Biru sama merah itu di mana equalnya? Gak bisa. Anda gak bisa bandingkan cowok sama cewek, itu gak bisa. Bodohlah keluarga yang membandingkan anak cowok dan anak cewek. Itu ada di tradisi. Orang Totok misalnya dalam kebudayaan tertentu. Laki lebih dihargai daripada perempuan. Coba kalau semua laki, siapa jadi istrinya? Homoseksualita. Itu pun gak mungkin bisa melahirkan. Nah, isa laki dan perempuan itu saling melengkapi. Dari mana red and blue itu equal? Dari mana warna itu bisa? Mana lebih superior? Biru atau merah? Nggak ada. Cuman Tuhan bilang nggak baik. Saya ngomong dari sisi Adam dulu, demikian pula Hawa. Sebenarnya juga nggak baik kalau dia sendirian. Tapi Adam datang dulu, Adam ini nggak baik dia sendiri. Secara socially nggak baik. Secara spiritually juga ada sesuatu. Ada sesuatu yang perlu ditambahkan. Bagaimana kita itu kalau seorang yang nggak menikah ya, dia punya pemahaman akan Tuhan, itu akan berkembang ketika dia menikah. Bukannya justru dia jadi kepahitan, hidupnya jadi semakin sengsara. Tuhan tidak pernah menciptakan pernikahan itu untuk menyiksa sang pasangan. Tidak pernah Tuhan menciptakan dia yang melegalkan institusi yang paling sakral di dunia ini. Bukan organisasi, tapi pasangan suami istri. Tuhan tidak pernah menjadikan namanya marriage to torture the husband and the wife. Yang suami istri, tidak pernah. Jadi kalau sampai yang Anda alami sekarang itu yang demikian, itu bukan rencana Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Pasti ada sesuatu yang perlu diubah. Tapi khotbah saya seharian ini saling melengkapi. Tadi ibadah sebelum ini, saya bicara tentang rumah tanpa berhala. Nanti setelah ini hikmat bertengkar, yang suka berantem, silahkan datang di kebaktian berikutnya. Ya, jadi tidak pernah Tuhan ciptakan pernikahan for that purpose. Tidak baik laki itu sendiri, secara rohani. Dia nggak akan gambar dirinya, gambar dan rupa Allah dalam dirinya nggak bisa sempurna sebelum dia belajar untuk menerima perbedaannya dengan istrinya, dan sebelum dia bisa memahami istrinya dan mengasihinya. Di sini laki-laki ada beberapa yang mulai bergumam, saya bisa mendengar suara hati Anda. Memahami istri, wah, lebih gampang memahami Alkitab. Bisa, kalau Tuhan sudah tunjuk Anda jadi suami, berarti Anda pasti bisa memahami. Cuman butuh roh Tuhan, bukan kedagingan. Tidak baik secara sexually, secara seks. Tidak baik juga. Karena dunia ini penuh dengan pencobaan. Kecuali kalau Anda tidak punya pilihan. Loh, aku ya maunya punya pasangan, tapi sampai sekarang masih tetap bujangan. Ya lain cerita. Kasih Tuhan masih cukup. Waktu kita bujangan pun belum menikah, saya pun bisa jaga kekudusan kok. Berarti orang menikah tetap bisa menjaga kekudusannya. Dan kalau nanti telat nikah juga masih bisa jaga kekudusan.
Jangan percaya omong kosong atau mitos ini bahwa orang yang suka nonton pornografi dan pacarannya itu juga tidur kanan kiri, nanti kalau nikah dia pasti akan dijinakan. Siapa bilang? Gak akan. Malah justru komplikasi ya. Satu masalah kalau tidak Anda tanggulangi, dia akan menjadi masalah baru. Misalnya gula darah, tanya dokter sendiri. Itu kalau nggak ditanggulangi dengan baik, langsung urusan insulin dan bla bla bla, itu nanti bisa komplikasinya macam-macam itu. Macam-macam. Jangan pernah Anda remehkan. Sakit gigi aja jangan Anda entengkan. Jadi apapun juga masalah itu kalau Anda tanggulangi selekas-lekasnya, nanti waktu nikah tidak semerta-merta sirna. Tidak ada orang itu langsung selingkuh, itu tidak ada. Itu karir dibangun pelan-pelan, sudah ada sebelumnya yang namanya kebiasaan atau kebiasaan buruk yang dibawa-bawa waktu bujangan sampai pernikahan. Nanti orang yang dengan pornografi ya, nanti coba ya, punya unrealistic expectation atau ekspektasi yang tidak realistis terhadap pasangannya. Pasangannya disuruh berbuat, maaf nih, tidak senonoh seperti yang dia lihat di film-film yang tidak sepatutnya dia tonton. Nanti lihat coba, tidak akan pernah dipuaskan tuh gairah, karena gairah itu bukan gairah suami istri, itu nafsu. Tidak bisa puas. Nanti akan melumber kemana-mana, kata Kidung Agung, dia punya luapan air, mata air itu akan melumber kemana-mana. Jadi pornografi itu edukasi, siapa bilang? Pornografi itu merusak bangsa. Itu merusak anak-anak Tuhan. Dia tidak pernah mengajarkan apa-apa. Kalau orang mau menikah di gereja kita tanyakan, menurut Anda seks perlu nggak? Ya atau tidak? Belajar dari mana? Dari media. Waduh bahaya. Itu sama sekali bukan pelajaran. Tidak seperti Anda kira. Kalau Anda masih bujangan, belum menikah, it's not as you think. It's beautiful, alright, indah, tapi it's a committed love. Itu skenario-nya itu adalah kasih yang komitmen, with one partner only. Monogami, bukan poligami. Itulah sebabnya orang yang berkata, mumpung aku masih bujangan, saya mau sebebas-bebasnya. Hidup free sex contohnya. Lebih susah lagi, makanya itu ada di film-film Hollywood, ketika mereka mau menikah, hari terakhir itu misery atau miserable. Mereka harus adakan yang namanya bachelor party, itu gila-gilaan, karena terakhir kali mereka bisa edan-edanan. Nanti setelah itu mereka dijinakan, kayak seolah-olah pernikahan itu penjara gitu loh. Orang yang tidur kanan kiri lebih susah stay faithful nanti dalam marriage ya, pernikahannya. Jadi the smartest thing to do adalah setia dan tunggu. Yang bujangan, jangan fantasi. Pernikahan itu indah termasuk sexually. Tetapi tidak seperti yang kau pikirkan atau yang diajarkan oleh film-film atau oleh media. Puji Tuhan untuk media yang benar, media yang suci. Kita harus bersuara. Jangan orang Kristen, kita diam saja. Pakai media di tanganmu itu untuk memberitakan yang benar. Arti sepadan saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan kisi-kisinya laki perempuan dulu supaya Anda tahu. Secara seksuali, secara sosiali, secara spirituali itu kurang bagus kalau sendirian. Saya sendiri kalau ketemu orang ya, saya bersyukur. Kabar baik buat saya adalah, karena saya punya tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, bukan hanya berkhotbah. Bukan hanya ngurusi kerohanian orang, tapi juga ketemu banyak tamu. Jadi kalau istri saya tiba-tiba berkata, aku barengi, saya tahu pengorbanannya. Urusan istri saya itu bisa-bisa secara kuantitas lebih banyak daripada urusanku. Urusan saya itu lebih kencang di moral responsibility-nya. Dan kalau istri saya tiba-tiba bilang, aku datang, aku tak barengin. Tidak bisa selalu 100% aktivitas karena kita juga harus bagi tugas. Tapi kalau dia datang itu kayak saya itu disiram air sejuk itu loh. Meskipun ketemu orang sih ada nggak ada dia, mestinya nggak ada bedanya. Cuman dengan adanya dia itu ada satu confidence dalam diri saya. Bukan berarti saya kurang percaya diri, enggak. Cuman ada confidence, lengkap itu loh. Bahkan kadang-kadang ya, saking pelupahnya, kadang-kadang kalau saya ngomong sesuatu gitu-gitu, oh iya dengar, padahal sudah pernah saya dengar sebelumnya. Istri saya yang ingatkan, itu loh yang ini, kasih saya clue. Suami istri itu hendaknya saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan dan saling menjerumuskan, dan bukan juga suka saling mencela. Suami istri yang selalu saling mencela itu ada sesuatu yang salah. Harusnya kita itu rasa aman adanya pasangan di sebelah kita. Ya kalau pasangan saya, ingat tuh ulang tahun orang, saya aja ulang tahun sendiri aja kadang-kadang lupa. Apaan sungguhan. Oh iya ya. Kadang-kadang saya mikir, istri saya itu yang detil. Dan setiap orang lain, kadang-kadang ada juga yang suaminya yang lebih detil.
Pokoknya ya, kalau Tuhan sudah menempatkan Anda bersama dengan pasangan Anda, itu berarti sepadan deh. Cuman ini belum emas gitu loh, masih tembaga, masih terus dikelola atau masih lumpur lah sifatnya, belum sampai ditemukan logam mulia, itu perlu usaha. Dipertemukan itu Allah, dipersatukan itu juga ada usahamu di dalamnya. Allah mempersatukanmu di holy matrimony, tapi setelah itu Anda bersatu, itu komitmen saudaraku. Tuhan Allah berfirman, gak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Keluarlah kata ini, penolong yang sepadan. Katakan penolong yang sepadan. Dalam bahasa aslinya itu artinya special partner. Dia bukan hanya partner doang, dia special partner. Pasanganmu dalam pernikahan nanti, yang masih bujangan atau yang sudah menikah sekarang, berapapun usia pernikahanmu, pasanganmu adalah special partner dari Yesus. Dia bukan hanya partner, Anda bisa punya partner bisnis, partner pelayanan, Anda bisa punya partner apa-apa, tapi pasanganmu partner satu-satunya setelah Yesus yang Tuhan taruh di sebelahmu. Jadi dia berhak di tempat istimewa di hidupmu. Makanya saya selalu sarankan dalam mencari jodoh, ataupun yang mau mencari mantu dan sebagainya, kita mesti harus berdoa untuk compatibility. Cocok, dua orang cocok itu nggak ada di dunia. Percayalah, tidak ada dua orang yang cocok di dunia. Yang ada malah di dunia ini, orang yang cocok sama dirinya pun tidak ada. Kita masih belajar untuk mengerti dan memahami diri sendiri. Belum mari, belum selesai, sudah dikasih pasangan. Makanya Paulus berkata, aku berkata orang yang menikah itu penuh dengan kesusahan. Jadi Anda yang bujangan, stay that way, kata Paulus. Paulus kan bujangan kan? Dia berkata, karena Anda, dengan demikian Anda bisa lebih konsentrasi kepada hal-hal yang perlu. Dan supaya bisa lebih fokus kepada Tuhan. Luar biasa loh. Paulus itu ngomong begitu ya, itu tapi dia fair, dia berkata yang ini dari Tuhan, yang ini adalah opiniku, tapi tetap jadi firman Tuhan sebagai hikmat untuk kita pertimbangkan. Jadi Paulus itu luar biasa, dia kasih hal-hal yang realistis meskipun itu bukan suara Tuhan secara langsung, tapi dia tuliskan dan Tuhan menerima itu sebagai kanonikal Alkitab untuk mengajarkan kepada kita bahwa ada hikmat-hikmat di dalam hubungan, yang mana itu bukan hitam putih. Jadi dari sini kita belajar sesuatu bahwa tidak ada pernikahan yang tanpa susah payah untuk mempersatukan dirinya dengan pasangannya. Tidak ada. Tidak ada dua orang kembar siam pun tidak sama. Pasti tidak ada dua orang kecocokan. Jadi kalau Anda dan saya memberhalakan kecocokan, nggak akan pernah cocok. Orang yang takut komitmen anak muda, cari the right one. By the way, there is no the right one. Always the left one. Tidak ada the right one. Nggak ada. Lu jatuhin keputusan, komitmen dengan itu, persatukan. Cuman itu aja jalan. Cuman memang jangan paksakan diri. Kalau kita jadi sama seseorang yang nggak ada chemistry, itu tiap pagi bangun tuh siksaan. Bangun tidurku terus mati. Bangun tidur. Saya itu, waktu saya masih bujangan, kan saya dipanggil jadi pendeta, saya nggak tahu apakah ada yang mau. Saya itu sering dapat nightmare loh, itu pun dari setan. Saya tiba-tiba ingat teman saya dulu di SD yang gimana, yang bukan tipe saya banget. Tiba-tiba saya di mimpi itu saya menikah sama dia. Aduh, mau keluar dari mimpi. Aduh, mau keluar. Itu susah sekali. Itu benar-benar skenario bangun tidurku terus mati itu sungguhan. Saya bilang kalau saya setiap bangun tidur ketemu orang ini saya bisa mati. Jangankan saya juga nggak tanya dia apakah saya tipenya. Dia juga bisa mati lah dapat tipe saya. Itu saya sering dapat nightmare gitu. Sama ini, sama itu. Waduh, untung. Saya ketemu mamanya anak-anak. Ya, dia tipe saya, enggak tentu saya tipenya, tapi saya doa Tuhan butakan dia. Tapi dalam kasih itu tetap harus ada blindness sih. At some point Anda harus tahu bahwa ini enggak cocok, enggak tentu ideal. Kadang-kadang beberapa orang telat tahu, nanti setelah buka kadonya baru, oh ya, sifat-sifatnya. It's okay, make it work. Perceraian bukan jalan, make it work. Tapi memang harus ada chemistry, tapi bukan itu. Chemistry mungkin bisa jadi checklist ke satu. Tapi checklist selanjutnya, itu adalah komitmen to make it work. Kata sepadan itu komitmen. Beberapa orang memang cenderung lebih natural cocoknya nanti. Beberapa perlu berdarah-darah. Berdarah-darah tetaplah. Dalam usahamu untuk taat pada Allah, kamu belum berdarah-darah dalam menentang dosa. Jadi nggak apa-apa. Kata sepadan itu special partner. Partner atau mitra khusus. Tidak ada orang seperti dia. Berarti ada tambang emas di dalamnya. Sungguhan ada tambang emas di dalamnya.
Ada sesuatu dalam diri orang itu yang sangat Anda perlukan, hai suami atau istri, pada pasanganmu. There's just something in that person that you might need. Dan Tuhan merasa dari semua orang di dunia ini, Tuhan izinkan dia menjadi pasangan atau menjadi spouse Anda. Berarti Tuhan melihat sesuatu yang tidak kau lihat hari ini. Mungkin for now sekarang kelihatannya dia lebih berfungsi seperti gergaji. Dia membuat Anda punya bagian-bagian tajam itu ditumpulkan seperti besi mengasah besi. Paling tidak dia membuatmu lebih sabar. Membuat Anda jauh lebih kerem lah. Ya. Mungkin bahkan pasangan yang menakutkan kalau marah, itu pun masih ada hikmah di baliknya. Bukan berarti dia boleh marah begitu, tetapi paling tidak itu membuatmu jadi lebih banyak berdoa. Pasti ada hikmahnya. Saya tidak tahu itu apa. Tuhan dalam hikmatnya yang mengerti segala sesuatu. Tapi kata sepadan di sini luar biasa. Kata sepadan di sini itu disertakan dengan kata penolong. Jadi perempuan itu adalah seorang penolong. Dia adalah seorang helper. Nah ini banyak yang tersinggung kalau yang menganut feminisme. Kata helper itu tidak inferior. Dia penolong. Lu kok begitu? Apalagi ini tidak mudah diterima oleh perempuan yang bersifat besi. Nu changren. Bahasa Chinese-nya. Perempuan ada dua macam. Ada perempuan yang ya udahlah nerima. Yang tahu ini mungkin adalah orang-orang yang sudah usia tertentu. Anda tahu nggak? Dulu sebelum Korea itu keren dramanya. Ada drama yang sangat viral di Indonesia tapi lewat televisi. Belum zamannya teknologi yang di tangan kita. Namanya Oshin. Tahu kan? Oshin yang menangis terus, nerima terus, jalan di belakangnya. Oshin itu drama Jepang. Yang di belakang suaminya berapa meter kalau perlu. Ada perempuan yang begitu. Tapi ada perempuan yang disyangret. Perempuan yang besi. Sehingga suami-suaminya masuk di dalam grup suami-suami takut istri. Ada grup chatnya itu mungkin. Doesn't matter. Tidak mengubah takdirmu. Kau diciptakan dengan kandungan berarti Allah telah menciptakanmu sebagai penolong. Dan terimalah apa adanya. Lu suka gak suka. Kata penolong di sini itu powerful sebenarnya. Tidak inferior dan bukan hinaan. Sekali lagi blue and red. Merah dan biru. Tidak bisa di-compare. Tidak bisa dibandingkan. Kata helper di sini itu menjadi penolong yang sepadan. Berarti pelayanan wahid seorang istri. Bukan bisnisnya, bukan anaknya. Pelayanan pertama seorang istri adalah hati suaminya. Believe it or not? Kalau ada kata penolong, Anda mesti nolong suamimu. Sehingga suami Anda bisa semakin berkenan pada Tuhan. Saya nggak perlu ngulangi. Di ibadah sebelumnya tadi saya jelaskan. Kebaktian 1 saya panggil yang pacaran-pacaran. Kebaktian 2 semua ayah-ayah jadi tempat ini sampai lorong-lorongnya itu penuh. Saya nggak bisa bayangkan di gereja-gereja kita lainnya. Semua kepala keluarga saya doakan. Tuhan urapi tadi. Tentunya semua urapan juga kena lah di sini kalau Anda tidak datang di ibadah itu, tapi nanti saksikan sendiri. Saya kok hari ini di kebaktian ini tergerak untuk bicara tentang ibu-ibu. Wanita. Tahukah Anda bahwa Allah menciptakanmu menjadi penolong? Bahwa Anda perlu mengerti bahwa pelayananmu utama di hadapan penciptamu. Dan di hadapan dia yang menetapkanmu sebagai wanita. Adalah untuk menolong seorang laki-laki untuk semakin berbuah di dalam Tuhan. Meskipun mungkin Anda lebih jagoan di dalam pekerjaan. Mungkin Anda lebih kuat secara iman, bahkan secara karakternya, secara personality atau kepribadian. Tetaplah tidak mengubah. Sama seperti kandungan yang ada di badanmu. Allah sudah taruh di DNA rohanimu. Anda dipanggil untuk menolong suamimu dalam sesuatu dan dalam segala sesuatu. So take it. Makanya perempuan boleh dominan. Kalau memang itu adalah karakter yang, kalau personality yang Tuhan ciptakan. Tetapi penundukan diri tetap harus disengaja. Paham ini Bapak Ibu Saudara? Tetap harus disengaja. Kuno lah Pastor Philip mengajarkan ini sekarang. Saya tahu ini mungkin tidak favorit. Pasti pengajaran seperti ini bukan populer. Tidak populer terutama di telinga orang-orang yang strong sekali kepribadiannya. Tapi saya rasa ini tetap perlu. Karena ini firman Allah. Saya yakin bukan rasa. Saya yakin ini perlu karena ini firman Tuhan.
Anda dipanggil jadi penolong yang sepadan. Dan kata helper ini powerful. Yesus pernah berkata, kamu mau jadi besar, yang terbesar itu yang menjadi pembantu, yang menjadi pelayan dulu. Mereka yang melayani, yang terbesar dalam kerajaanku. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan feminisme yang di luar sana itu tidak, itu seperti terdengar seperti lelucon di hadapan Allah. Tidak perlu laki perempuan itu jadi saingan. Malah justru bisa-bisa perempuan lebih besar di mata Allah. Karena perannya membantu seseorang, karena dia helper. Dia seperti Kristus, seorang yang melayani, mencuci kaki. Seorang wanita tidak boleh meninggalkan itu di hadapan Allah. Ini bukan berarti pekerjaan pembantu rumah tangga itu pun mulia, itu pekerjaan yang sah. Tapi bukan pekerjaan household maksudnya, tapi lebih kepada perannya di dalam hati suami. Dia itu harus berada di sisi di mana suamiku dan keputusannya yang akan aku dukung. Dan panggilan Tuhan atas suamiku menjadi misi utamaku di dalam hidup saya. Perempuan tidak boleh menjegal panggilan Allah atas kehidupan suaminya. Tapi harus bisa menolong dan menopang. Dan kalau suaminya salah, ada caranya untuk menegur. Yaitu dengan cara banyak berdoa, dengan tidak perlu banyak bicara bisa memenangkan suami yang salah jalan pun bisa dimenangkan tanpa kata-kata. Saya tidak ngomong ini seperti seolah-olah wanita itu dalam jajahan laki-laki, tidak. Sama sekali enggak. Saya bicara tentang peran ilahi. Laki-laki tadi juga saya sudah banyak koreksi di ibadah sebelumnya. Tentang pria sebagai imam. Imam yang berlaku. Makanya Tuhan itu baik sekali dalam firman. Kalau perempuan disuruh tunduk. Laki-laki disuruh memahami. Kasihilah istrimu. Seperti badanmu sendiri. Tuhan suruh kita mengasihi. Laki-laki mesti gentle. Arti sepadan itu apa? Saya jelaskan sekarang ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. By the way, sedikit informasi, nama-nama hewan-hewan itu jadi beraneka ragam dan berkembang lewat zaman. Karena di Menara Babel, bahasa manusia yang satu menjadi banyak sekali. Tapi yang memberi nama awal-awal, itu adalah Adam. Dan Adam memberi nama satu-satu. Itu pekerjaan utamanya. Itu tidak mudah loh ya. Itu dibutuhkan pembukuan, dibutuhkan merekor semuanya. Butuhkan kreativitas. Coba bayangin pekerjaan Adam itu besar. Di awal-awal zaman penciptaan dunia, dia harus kreatif cipta nama dari yang tidak ada jadi ada. Kenapa gajah namanya gajah? Elephant bahasa Inggrisnya, tasyang bahasa Chinese-nya. Ya kan? Kalau monyet itu monyet, monkey, houzi atau kowe. Bahasa Jawanya, kowe sungguhan. Anak monyet kan kowe. Loh, saya tidak menghina, sungguhan itu bahasa Jawa. Bukan kowe sampean, bukan panjenengan atau Anda sekalian. Itu yang kasih nama pertama monyet itu, tidak tahu namanya monyet enggak? Itu bahasa Indonesianya. Itu dia dan dia pastikan pembukuan semuanya itu ditata. Luar biasa. Dan waktu dia sebut nama satu-satu, ya mungkin satu yang mirip manusia jalannya gitu, kasih nama orang hutan, ya kan. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Waktu dia kasih nama satu-satu, itu hewan kan datang seperti Nuh. Seperti zaman Nuh datangnya itu sepasang-sepasang, itu datang tuh. Kan dia juga harus bisa pegang track recordnya semua hewan. Kan dia harus lihat yang jantan dan yang betina. Tahukah Anda bahwa ada hewan tertentu tuh betinanya lebih besar, yang jantannya kecil. Jadi dia harus tahu bedanya kan. Jadi pastilah meskipun tidak ditulis di ayat, saya yakin mereka datang sepasang-sepasang. Karena Tuhan yang menginstitusikan pernikahan, juga ada yang namanya mating atau namanya musim kawin hewan. Jadi dia pasti datang sepasang. Waktu dia datang dalam line of work atau dalam pekerjaannya. Waktu dia bikin itu nama-nama lalu dia simpan di mana, entah buku, entah belum ada buku ya. Enggak tahu dia tulis di mana atau dia ingat. Enggak mungkin lah dia ingat semua hewan laut, darat dan udara. Pasti dia rekod semuanya karena Adam tidak maha tahu. Pasti ada semacam sistem yang dia ciptakan. Amazing man this one. Dia butuh asisten yang membantu. Bisa jadi Hawa itu lebih pintar dari dia, lebih teliti.
Bedanya cowok sama cewek itu adalah kalau cowok kerja itu masih ada egonya, perempuan itu biasanya praktis sekali. Makanya perempuan bisa jadi lebih pinter loh. Tak nanti kerjaannya itu lebih pinter. Tanpa ego-egoannya. Coba ya, Anda kasih beberapa perempuan bekerja di satu tempat itu sampai mereka bisa kerja sama jadi dream team. Anda kasih 5 laki-laki kayak ada 5 singa mau coba terkam satu sama lainnya. Ego kita membuat kita jadi lebih susah jadi orang. Saya ngomong gini berarti perempuan tidak inferior. Perempuan bisa-bisa superior dalam beberapa bidang. Cuman saya ngomong begini ya, berarti mereka itu saling melengkapi, saling mendukung. Ada sesuatu yang Adam bisa lakukan yang Hawa tidak bisa. Dan Adam punya kreativitas dan punya leadership kepemimpinan yang dahsyat. Tadi di kebaktian sebelumnya saya jelaskan bahwa leadership Yakub, saya jelaskan dari situ. Ada kepemimpinan yang tremendous atas diri seorang laki-laki dalam keluarganya. Tremendous. Karena seorang laki-laki bisa allow something to happen, bisa mengizinkan sesuatu terjadi, bisa juga tidak mengizinkan sesuatu terjadi. Itu akan membuat perbedaan turun-temurun dalam keluarga itu. Dengarkan sendiri aja, saya tidak perlu ulang lagi. Terlalu banyak yang perlu saya sampaikan. Itu turun-temurun itu bisa berubah, berbeda. Seorang keputusan seorang pria dalam keluarganya. Peduli amat kalau istrinya lebih kuat kepribadiannya. It's your decision to allow something or don't allow something that will determine the long-term plan of God in your family. Dan menentukan jangka panjang kehendak Allah atas keluargamu itu keputusan laki-laki. Makanya itu pria tidak boleh, terserah semua istrinya. Istri terserah, semuanya ikut sikon, lihat istrinya, tidak boleh. Laki-laki harus punya pendirian. Kalau enggak, ya jangan jadi laki-laki. Punya pendirian. Anda mungkin bisa pelin-pelan di area tertentu, kalau soal Tuhan dan kebenaran, you harus punya pendirian. Integritas harga mati itu. Makanya itu laki-laki jangan cepat pacari yang bujangan anak orang. Karena Anda belum selesai. Mungkin perempuannya udah selesai, Anda jangan terburu-buru, Anda selesaikan dulu. Wah, aku mau yang itu. Tapi tidak tentu Anda sudah ready. Jadi pacar sih siap, karena itu biologi. Tinggal chemistry, tapi jadi suami, itu responsibility, itu lain. Itu duty ilahi. Manusia itu memberi nama, coba saya kasih bayangan, dia ngasih nama hewan, tapi dia nggak nemu pasangan sepadan. Jadi ini ada beda dengan dunia modern sekarang. Dunia modern sekarang itu kayak di kota-kota tertentu, misalnya di kota metropolitan, Seoul, ya kan, di Amerika malah, di Singapura, di mana-mana sekarang orang cenderung nggak kawin. Kenapa? Karena kerja, karena sibuk dan sia sungguh-sungguh konsentrasi penuh hanya pada bisnis dan urusan-urusan korporasi. Wah, belum lagi yang namanya persaingan yang hebat. Tapi sebenarnya rencana Allah dari semula adalah lewat pekerjaan itu Adam harus menyadari kebutuhannya untuk seorang pasangan. Sekarang malah justru bisnis itu bisa memisahkan keluarga. Justru dulu mindsetnya kitab Kejadian itu DNA penciptaan gak bisa jatuhnya jauh dari pohonnya. Allah sudah menetapkan itu sebagai ketetapan ilahi bahwa di dalam bisnis we need our family. Ini lain cerita soal family business ya. Family business itu ada trik-triknya sendiri. Kan sudah dibahas di Biskon kemarin. Saya nggak ngomong tentang family business, but you need your family in your business. Libatkan. Laki yang tidak melibatkan wanitanya, perempuan, istrinya di dalam bisnisnya, itu pasti ada sesuatu berkat yang missing, akan ada missing link di dalam kehidupannya, yang datangnya seharusnya dari Tuhan. Demikian pula istri yang tidak melibatkan suaminya, meskipun pekerjaannya pun bisa beda. Ini lucunya, di gereja kita itu semuanya ada. Suami yang gagah perkasa, nggak melibatkan istri juga ada. Suami yang sangat melibatkan istri malah bersama-sama ada. Ada pula yang suami merasa, ya tadi itu, lu nggak tahu apa-apa. Bisnis ini malah lu ngerti, jadi nggak melibatkan. Dia salah paham bahwa sekalipun mungkin istrinya tidak terlibat dalam bisnisnya, bukan berarti dia tidak membutuhkan istri itu dalam hidupnya. Dan dalam hidupnya yang sebagian besar didominasi dengan pekerjaannya. Harus mendengarkan, harus ada mesbah bersama. Lalu sebaliknya juga ada yang namanya istri yang nerima aja apa adanya, nggak dilibatkan juga nggak apa-apa. Ada pula istri yang nggak dilibatkan tapi punya hobi sendiri, shopping-shopping atau melakukan sesuatu apalah, kurang sehat. Jadi hanya menggosip-gosip atau kumpul-kumpul aja di antara orang-orang yang pengangguran. Ada juga tipe gitu. Ada juga yang istrinya nggak dilibatkan, nggak apa-apa, tapi istrinya mau tahu, selalu menawarkan diri dan selalu menjaga sang suami. Puji Tuhan, imamatnya jalan.
Ada pula istri yang tidak dilibatkan, tapi tidak berbuat apa-apa. Semuanya cuma urusannya sendiri, tapi suami itu tidak pernah melihat pulang ke rumah, rumahnya itu keruan. Rumahnya itu selalu berantakan. Padahal dia juga nggak terlibat dalam pekerjaan. Juga ada yang begitu. Tapi juga ada suami dan istri di bidang yang berbeda, sama-sama powerfulnya. Wah, ini kalau tes pribadi ada dua-dua dominan. Ada juga yang istri sama suami sama-sama di bidang yang berbeda, saling melengkapi pulang ke rumah. Mereka bisa jinak-jinak karena mereka dewasa rohani, lalu mereka bisa saling merangkul, dan anak-anaknya sehat pula, tumbuh dewasa. Puji Tuhan. Ada juga suami dan istri sama-sama dominannya, sama-sama Lion King-nya, tapi di bidang yang sama dan saingan. Lucu loh, sama bidangnya, tokonya sama-sama ada yang begitu. Waduh, banyak sekali. Jadi mohon ya, segala kebetulan yang terucapkan lewat mulut saya tidak ada kesengajaan. Saya ngomong begini itu flowing cepat. Bahkan otak saya nggak secepat kalimat yang meluncur dari mulut saya. Jadi saya tidak memikirkan siapa-siapa. Jika ada kecocokan-kecocokan, saya tidak cocok-cocokan. Selalu ada. Whatever skenario-nya, kembali ke prinsipnya. Bahwa laki-laki diciptakan sebagai kepala, perempuan dalam pernikahan diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Hendaklah saling menghargai, saling melengkapi. Dan dalam dunia kerja, Adam menyadari, dua-dua datang sepasang-sepasang, dia berkata, aku kok sepi. Orang itu menyadari dia butuh jodoh itu bukan karena dia jatuh cinta lihat drama Korea. Hati-hati, itu bisa membawa perasaan. Tapi karena dia sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk yang sia-sia, di dalam pekerjaannya bukannya dia justru semakin merasa aku nggak butuh nikah. Yang benar adalah semakin dia sibuk dan produktif dalam pekerjaannya, dia merasa, Lord, kasih aku penolong yang sepadan. Makanya saya sarankan anak muda yang masih sekolah jangan terburu-buru untuk pacaran. Nanti menjelang masa-masa senja dalam studinya, ketika dia sudah mulai mendekati atau gimana, mulai pertimbangkan ketika kita mulai memikirkan waktu paling tepat, dalam benak yang tepat memikirkan pasangan adalah waktu saya memikirkan diri saya gimana caranya saya berguna untuk kerajaan Allah dan untuk keluarga saya. Dan pada saat itu, kita akan menyadari dalam kesibukan kita, I need someone. Pilihan kita bukan lagi hanya seputar pretty, atau hanya infatuation, atau hanya sedikit, atau hanyalah perasaan-perasaan emosi, tetapi pikiran kita jadi lebih objektif dalam memilih. What am I choosing? The younger you are, semakin muda, yang muda-muda di sini, yang kau pilih adalah pacar. Tapi jangan juga kadaluarsa, terlalu tua gitu nanti pilih-pilih, semua orang tidak ada yang bagus for you. Waktu muda itu kan kita lebih berani resiko ngambil keputusan. Nanti kalau sudah semakin tua, coba lihat ya. Orang di usia tertentu berani sekali investasi, yang bodong-bodong pun diikuti, akhirnya kehilangan uang. Nanti kalau sudah usianya berapa, usianya sudah setengah baya atau ke atas sana sudah lebih main aman. Yang punya itu sudahlah, cukuplah ini, nggak perlu dipertaruhkan. Dalam memilih pasangan hidup juga sama. Kalau orang cerewet, kalau bukan karena pilihan, padahal dia punya pilihan. Lain cerita yang nggak punya pilihan ya. Tapi kalau ada orang yang punya pilihan tapi menunggu the right one, tambah tua. Ini saya ngomong jangan sampai tersinggung yang belum dapat jodoh, karena Anda sudah menunggu ya belum datang lah, apa kata. Tapi kalau sudah ada, Anda pilih-pilih dan rewel terus, padahal sudah masuk kategori anak Tuhan dan punya tanggung jawab, punya pekerjaan. Anda pilih the right one, karena terlalu banyak nonton drama Korea, Bing Yun, Yun Bing, Rawon Bihun, semuanya itu. Jadi Anda tidak nemu. Saya tanggung, meskipun Anda punya banyak sekali availability, di setiap langkah hidupmu, di usia tertentu, no one will be good enough for you. Mencapai usia tertentu, semua kurang ini, kurang itu. Percayalah saya, karena orang umur 20 lebih cepat memilih daripada umur 40. Umur 40 semuanya scrutinize, satu-satu disensor. Dan selalu dicacati, pasti ada sesuatu. Paham ya? Ini hikmat. Semoga Anda tangkap, sekalipun saya khotbahnya cepat. Jadi, pada waktu satu titik, kita tahu, kita berdoa. Dan Tuhan kasih aku penolong. Pikiran kita lebih objektif. Makanya itu alangkah baiknya anak-anak muda itu berbuah pikirannya. Pikirannya itu dipenuhi dengan yang berguna. Sehingga ketika dia nanti memilih, itu dia sudah punya kriteria yang memang objektif diperlukan untuk kehidupannya. Bukan sesuatu yang dia dramakan dan sesuatu yang dia impiankan. Meskipun demikian, jangan menikah berdasarkan robotik choices atau pilihannya. Nanti seperti yang saya katakan ada chemistry ya. Tadi itu bangun tidurku terus mati. Rasanya mau begitu.
Enggak, tetap ada chemistry ya. Tetapi pikirannya lebih dewasa. Muda-mudi, tunggu sebentar. Soalnya semua pilihanmu sebelum waktu tidak akan indah sebelum waktunya. Tunggu aja sampai senja, sampai pikiran Anda itu sudah terbentuk sampai titik di mana aku mau berguna untuk Tuhan. Dan I think sekarang itu sudah jadi kebutuhan. Bukan lagi menjadi impian kemauan atau keinginan atau mimpi-mimpian. Bukan jadi impian. Ketika pasangan bukan jadi impian, tapi menjadi suatu kebutuhan dalam sebuah visi Tuhan, then I think you have the right to ask. Amin? Make sense ya? Masuk akal ya? Siapa yang mengikuti saya? Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengikuti semuanya ini. Oke, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Dia yang bantu. Lalu kita sekarang melihat operasi pertama di dalam sejarah manusia. Dikasih anestesi yang bagus pun juga. Dikasih obat bius yang baik sekali. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tuhan buat dia bobok. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Ditidurkan dulu, baru dioperasi, diambil salah satu rusuknya. Saya rasa tidak tentu itu rusuk karena memang secara ilmiah, secara sains, ilmu pengetahuan, tidak bisa dibuktikan bahwa pria itu hilang rusuknya. Kalau Anda lihat orang yang kurus sekali lain cerita ya, kalau yang sudah family pack itu tidak kelihatan rusuknya ya. Six pack-nya pun hilang ya kan. Yang ada adalah samcam. Tapi kalau Anda lihat ya, ada rusuk-rusuknya tuh, ada tuh di situ genap semua tuh. Nggak tentu ada hilang satu, tapi yang dimaksud sini adalah Tuhan mengambil dari yang laki itu sebuah gennya, sebuah selnya lah. Rusuk atau bukan, ribnya atau tidak. Lalu Tuhan memodifikasi itu. Jadi Tuhan itu memang ilmuwan di atas semua ilmuwan. Tuhan memodifikasi itu menjadi satu pribadi individu baru yang seperti that man, but not a man. Seperti laki itu tapi bukan pria. Dia disebut wanita. Beberapa fiturnya pun berubah. Ya kan? Alat kelamin tidak sama. Tidak sama juga dari atas ke bawah. Tuhan membuatnya sesuatu yang beda tetapi mirip dengan laki-laki itu. Sebenarnya di dalam arti kata sepadan itu, percayalah kepada Tuhan yang menciptakanmu dan yang telah memberkati pernikahanmu bahwa lebih banyak kecocokan daripada yang kau kira pada pasanganmu. Lebih banyak kecocokan dengan dirimu daripada yang kau kira. Menikah itu harus dengan iman. Waktu Anda di sini berkata, saya bersedia, Anda belum mengarungi 1 tahun pun anniversary-mu. Tapi waktu Anda berkata, I do, Anda harus percaya bahwa Lord, cocok gak cocok? Aku akan membuatnya cocok. Bantu aku dan Tuhan. Aku percaya kalau engkau sudah mengizinkan. Meskipun ini bisa jadi kehendak Tuhan sempurna atau kehendak yang diizinkan, doesn't matter. Waktu holy matrimony semua itu telah dikuduskan oleh Tuhan. Waktu Anda berkata, I do atau saya bersedia, percayalah dengan iman. Lebih banyak kecocokan dalam diri pasanganmu daripada yang kau kira. Dia diambil dari genmu. Bukan ribnya sungguhan. Kalau enggak nanti Anda ngaca. Enggak ada itu yang hilang. Tapi secara rohani signifikannya adalah Tuhan mengambil gen Anda dan menciptakan perempuan itu. Jadi apa yang menjengkelkanmu dalam diri pasanganmu itu mungkin sesuatu yang Tuhan pindahkan daripadamu. Jadi jangan marah-marah terlalu melulu. Kalau dia nggak cerewet, Anda yang cerewet. Jadi Tuhan pindah cerewetnya ke dia. Supaya menjaga Anda. Jangan marah. Karena kalau Anda telah dipersatukan, berarti di mata Tuhan ada sesuatu yang Tuhan modifikasi di dalam dirimu, dipindah ke dia. Dan dalam pernikahanmu itu sesuatu yang kau butuhkan, meskipun itu yang menjengkelkanmu. That's what you need. That's what you need. Semoga pewahyuan ini mengubah cara berpikir Anda. Amin Bapak Ibu Saudara, kecuali dosa ya bukan. Oh kamu dosa itu mesti dosa aku ya, kamu dosa terus supaya aku tidak berdosa ya. Itu ngawur lah namanya. Tetapi ada hal-hal tertentu dalam dirinya yang Anda butuhkan. Dan saya percaya lebih banyak kecocokan dalam diri pasangan Anda daripada yang Anda kira. Dari rusuk yang diambil Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan ayat 22. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Yang menunggu jodoh sekian lama jangan takut. Pokoknya kalau sudah jadi, pasti dibawa kepada Anda. Kalau ada yang tanya, loh Pastor Philip, punya aku kok gak jadi-jadi loh. Gak tahu. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dalam hidup ini. Ya penjelasan saya yang secara hikmat harusnya begini, mungkin orangnya sudah jadi, Anda belum jadi. Jadi ya, sana jadi nunggu produk hasil terakhir, sini setengah matang terus, dibentuk, gak mau berproses dengan Tuhan, ya bisa. Tapi itu juga jawaban murahan sih. So, buktinya ada orang yang sangat baik dan benar, orang yang sudah lengkap lah, boleh dikatakan orang itu kepribadiannya sudah lengkap. Rumah pribadinya, kendaraan pribadinya, semua sudah lengkap. Belum lagi kepribadiannya, dia sudah lengkap semuanya, tetap gak dapat. Ya saya tidak tahu, tanya Tuhan, ada kedaulatan, I don't know.
manusianya bisa berusaha. Kalau Anda tanya mengapa saya tidak punya jawaban yang mahal. Jawaban murahannya bisa jadi gitu. Ya mungkin Andanya belum jadi. Orangnya udah jadi, sini belum jadi, tidak klop. Ya udah, aku mau sungguh-sungguh serius 3 tahun ini menggarap hatiku. Aku mau jadi seorang yang sungguh-sungguh takut akan Allah. 3 tahun kemudian belum dapat, ya saya tidak tahu. Tidak tahu, ya. Tapi saya juga tidak mau jadi seorang downer atau orang yang membuat Anda down. Saya mau jadi orang optimis. Saya kalau suruh milih hari apapun, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu, saya disuruh milih jadi orang pesimis atau optimis, saya pilih optimis. Saya tidak takut kecewa. Daripada menjadi orang kecewa yang nerima padanya lalu habis itu tidak pernah berusaha. Anda tetap harus berusaha, tetap percaya, optimis. Jodoh itu dari Tuhan. Buktinya ada orang, coba lihat teman Anda sebelah itu yang Anda hina waktu sekolah. Masa mungkin orang begini ada yang mau? Dia menikah dulu. Yang bunga sekolah sampai sekarang belum dipetik pula. Nggak tentu. Life, nggak tentu. Ngomong kanan kirinya, hidup nggak tentu. Jangan remehkan aku. Nggak berani ngomong. Ya sudah, saya beritahu ya, orang sebelahmu mau ngomong itu tadi. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Karena kita tahu seperti itu, karena itu usahakan titik temu. Komunikasi itu harus dijalin. Saya mulai dengan yang bujangan dulu, pedang bermata dua. Jadi kalau yang bujangan, pacaran Anda harus diisi dengan, kalau sudah waktunya pacaran, lalu habis itu diisi dengan apa? Jangan diisi dengan romansa-romansa. Itu mesti hati-hati karena itu remnya bisa blong. Ya, batasilah hubungan fisik itu sebatas apa, misalnya di tempat terang, jangan tempat gelap karena tidak ada orang pengendaliannya itu sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah 1 kali kejadian, Anda akan menyesal selamanya. Tidak tentu sampai persetubuhan, nyerempet-nyerempet pun itu akan menjadi forever, jadi guilty conscience atau menjadi perasaan bersalah. Jadi jangan resiko. Anda taruh cincin berlian Anda di luar itu hilang atau enggak tentu. Tapi kenapa Anda resiko sesuatu yang berharga, Anda taruh di situ. Kalau Anda tahu bahwa keperawanan dan penjagaanmu itu adalah sesuatu menjadi modal berkat Allah. Meskipun dulu pernah salah, tapi mulai sekarang Anda mau sungguh-sungguh jaga kekudusan. Jaga dong, itu lebih daripada emas, perak, permata, dan berlian. Jangan ditaruh di tempat sembarangan. Tempat-tempat yang Anda bisa kecolongan, ya nggak akan Anda tempatkan di sana kalau itu berharga. Dijaga. Jadi istilah pacaran itu bukan dengan romansa-romansa, tapi banyak sharing dan banyak talking. Isi banyak dengan banyak, makanya itu kalau anak-anak yang terlalu muda, belum ada yang dibicarakan, tidak ada substance-nya, tidak ada kontennya, tidak ada isinya. Mau ngomong apa kalau enggak cuma I love you, you love me, you're so beautiful. Banyak ngobrol. Komunikasi, hal-hal yang sudah Tuhan taruh di hidupmu, yang sudah didewasakan dan ceritakan ini itu tentang kerjaan dan segalanya. Bangun partnership, karena dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Dia akan menjadi tulang dari tulangmu, daging dari dagingmu. Dia akan menjadi penolong sepadanmu. So start talking. Banyak ngobrol. Yang saya lakukan waktu saya pacaran dengan istri saya, karena tidak punya pilihan, waktu itu zaman belum ada chatting-chatting, belum ada teknologi seperti kita kenal hari ini. Saya tulis surat 2 minggu baru datang dan sebagainya. Jadi terlalu lama komunikasi jadi nggak jalan. Telepon juga sih, telepon saya, selangit. Tapi untung papa saya izinkan. Ya, telepon mahal, sekarang kan free, tinggal video call apa segalanya. Dulu kering menit pertama, bunyinya sudah berapa dolar. Ngobrol-ngobrol nggak kerasa setengah jam, hitung sendiri berapa. Tapi yang saya lakukan dan istri saya punya kesepakatan adalah menulis diary sama-sama. Doa, dapat apa, dan cerita juga tentang hari ini seperti apa. Waktu saya pelayanan, waktu dia apa, tulis. Lalu kita tukarkan. Jadi banyak talking. Yang perlu dijalin itu bukan fisik. Yang perlu dijalin itu mind. Heart and mind. Dan situations of life. Karena nanti ke depan Anda akan menjadi teman sepadan. Teman sepadan. Hidupmu itu nanti, yang muda-mudi saya ngomong dulu, dari 24 jam itu 20 jam sekian, ya nggak usah 20 jam kan perlu tidur ya kan, kurangi 8 jam, 16 jam itu nanti akan bersamaan di luar ranjang. Jadi jangan kira romansa-romansa, seksualita. Makanya Tuhan tidak ciptakan seksnya manusia itu seperti rabbit atau seperti kelinci. Bisa berhari-hari, bisa berjam-jam, enggak. Seksualita manusia ya cuma sekian. Bukan berarti tidak penting, bukan. It's not the center of your marital life.
Bukan sentralnya pernikahan. Pernikahan itu sentralnya adalah persahabatan. Special partner, partnership, friendship with your wife, with your husband, for better or worse, dalam suka atau duka, sakit atau sehat. Friendship, tapi bukan sembarang friend, special friend. Gara-gara dia, gue gak punya teman wanita yang sama sekali spesial di hidupku. Cuman salah satu daripada rekan-rekan sesuatu dalam hidup saya. Gara-gara dia, saya tidak punya teman. Apalagi teman tapi mesra, kita gak boleh punya. Sudah ada jarak saya dengan lawan jenis. Nggak ada yang saya istimewakan dari semua. Malah saya pernah sekali khotbah, maafkan perempuan sedunia, semua seperti mangki bagiku. Gara-gara satu ini di hidupku. Paham maksud saya? Ini bukan just a friend, special friend. Karena itu dalam pacaran, isi dengan hal-hal demikian. Hati, jiwa, pikiran, situasi kehidupan yang kita bicarakan untuk melatih persahabatan kita. Suatu hari nanti kita menikah. Dan yang sudah menikah, usahakan untuk selalu menemukan titik temu. Jangan selalu istri atau suamimu dikalahkan. Jangan prejudisme, jangan diskriminasi terhadap suami sendiri atau kepada istri sendiri. Kalau apa-apa dalam pembicaraan kita, dia selalu kita kalahkan, kita selalu banting dia, maka lama-lama tidak akan ketemu titik temu dan akhirnya tidak terjalin itu kesepadanan. Meskipun sudah menikah nih ceritanya, tetapi tetap tidak akan pernah sepadan. Ada sesuatu kan missing nanti, ada banyak hal yang kecolongan dalam hidupmu. Itulah sebabnya, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Berarti usahakan supaya pasangan Anda, kalau bicara, selesaikan apa yang dia hendak katakan. Dengarkan dulu, jangan seperti orang kalau di mall cuma dengar lagu tapi nggak pernah dengarkan liriknya. Kita tahu itu lagu lama, tapi nggak pernah kita dengarkan. Dengarkan itu belajar memahami dia dulu. Sekalipun Anda tidak setuju, sekalipun Anda punya pendirian sendiri, listen first. Dengarkan dulu. Setelah itu Anda beropini dan selalu mengusahakan untuk Anda menggeser posisi ke arah dia. Bukan berarti setuju dengan yang salah. Kalau ini bukan sesuatu yang benar atau salah, hitam di atas atau putih. Ini sesuatu yang berupa hanya sekedar pemikiran saja. Geser dirimu. Dan temukan sesuatu, jangan semua dimentahkan. Males kita bicara sama orang yang selalu mentahkan kita. Saya pernah bicara untungnya bukan dalam konteks pernikahan. Dalam pernikahan kami tidak ada masalah. Tapi waktu saya bicara dengan orang tertentu, apa-apa, dipatahkan terus sih. Saya ngomong gini-gini, oh ya gitu aja. Begini-gini, ya tapi nggak semua. Saya ngomong lagi, tapi gini, pengalaman gitu itu kan pengalaman Anda. Waduh, males aku, males sungguhan. Lain kali dia cari saya nggak mau ketemu. Bukan berarti saya selalu mau didengar opininya. Bodohlah orang yang hanya membunyikan opininya sendiri. Orang bodoh kata Amsal adalah orang yang selalu menceritakan pikirannya. Tapi nggak pernah mau mendengarkan. Ini saya tambahkan. Tapi Amsal berkata, orang bodoh, the foolish, always make known their thoughts. They don't spare a word. Mereka tidak hemat satu kata. Menurut aku gini, menurut aku. Begitu. Ya. Tapi dalam pernikahan, kita itu mesti harus dengarkan. Dan kita izinkan pasangan kita selesaikan dulu. Kalau ini bukan sesuatu yang benar atau salah, geser dirimu. Kalau kita nggak bisa percaya pada pasangan kita sendiri yang adalah belahan jiwa kita yang celaka. Saya harus bisa menggeser diri saya sendiri ke arah dia, sambil saya belajar untuk memilih kata-kata. Kadang-kadang juga kalau sama pasangan sendiri, sama suami atau istri nggak bisa kita terlalu hati-hati dalam berkata-kata, saya ngerti. Tetapi paling tidak kita juga harus loving. Tetap harus praktekkan kasih. Menurut aku begini. Aku coba pahami dulu dari sisimu, nanti aku pikirkan dari sisi itu. Apa yang saya tolak mentah, jangan semuanya itu tolak mentah. Saya pernah ngomong sama orang begitu tadi yang saya ceritakan, waduh males aku, sungguhan males. Gini-gini, ya ini kamu. Begini, ya. Saya berkata, mana bisa kita menjalin apa-apa, persahabatan jauh lah bro. Pertemanan gak bisa lah. Lu sudah pada pendirianmu dan kamu sudah melihat saya dengan bias, dengan kacamata yang bias. Kamu sudah melihat saya itu sudah salah. Sudah melihat saya itu begini. Kalau orang melihat kita cuma sesat, atau melihat kita itu begitu. Sudah gitu, ya sudah gak bisa. Sudah belum apa-apa, kita gak ada modal untuk bersatu sesuatu. Gak ada. Nothing. Kita akhirnya cuma shake hand, agree to disagree. Setuju untuk tidak sepakat.
Nah, suami istri nggak boleh shake hand setuju tidak sepakat, karena Anda sudah berkata I do atau saya bersedia. Anda harus menemukan tempat kesepakatan, karena tempat kesepakatan adalah tempat berkat. Tempat sepakat adalah tempat kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nangkep ya ini ya, ada berkat-berkat yang ditahan kalau kita tidak sepakat. Nah, kita pelajari di sini ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging, ini bukan melulu tentang seks. Meskipun ayat 25 mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Bayangin, ini yang betul. Kalau sekarang orang telanjang tapi bukan suami istri, itu tidak tahu malu namanya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka nggak merasa malu. Ini bukan melulu soal seks. Intimasi keintiman itu bukan soal seks belaka. Meskipun sexual life is private dan important. Tetapi sexual life dalam pernikahan suami istri bukan sentral. Yang disebut dengan mereka akan bersatu menjadi satu daging, mereka telanjang tidak merasa malu. Seks memang perlu, tetapi di sini bicara tentang intimasi sesungguhnya, itu termasuk seks di dalamnya, tetapi lebih kepada openness and oneness. Terbuka. Biasakan yang suami istri, kebiasaan Anda dari pacaran, kalau sekarang dari anak-anak yang bujangan mendengar khotbah saya ini, Anda beruntung, karena Anda bisa persiapan. Kalau yang sudah terlanjur menikah, belum pernah bangun mesbah keluarga, itu nggak melulu doa sama Tuhan. Mesbah keluarga itu yang sakral di mata Allah. Yang kumaksudkan persatuan itu adalah rahasia Kristus dan jemaatnya. Jadi komunikasi suami istri itu sekalipun tidak selalu berdoa Tuhan, memanggil Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan itu adalah doa. Sehingga kalau kita langgar itu, dan kalau kita buat longgar, maka doamu tidak akan dijawab. Ada firmannya, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami istri kalau pulang rumah secapek apapun atau gimana, atau terlalu mengusahakan komunikasi cerita, how was my day, tidak bisa cerita semua detailnya, tetapi yang major, sesuatu, hal-hal yang utama tidak boleh tanpa. Selalu harus bersama pasangan, Anda mesti sharing kan. Tidak tentu harus setiap hari, kadang-kadang saya ngerti secara realistis, kadang-kadang hari-hari tertentu nggak memungkinkan. Apalagi ada yang sibuk-sibuk sekali. Tapi Anda tetap harus punya rangkuman, Anda harus sharekan, ceritakan, dan ceritakan kembali. Itu yang disebut openness. Komunikasi, mesti cerita. Dan waktu kita cerita dengan pasangan kita, di situ terjadi yang namanya jadi satu daging. Satu daging itu adalah committed, satu komitmen untuk berkomunikasi. Mesti cerita. Nggak tentu cerita kita, tentunya waktu kita cerita, yang mendengarkan harus menimbang. Tetapi cerita kita itu nggak tentu hanya soal fakta atau informasi, tapi juga bisa jadi menggiring opini. It's okay kalau itu suami atau istri. Anda harus percaya bahwa istri Anda tidak bisa digiring dengan mudah, karena kita dibuat beda. Pasti nanti akan ada saling melengkapi, di mana kita ada pangkasnya, kita pasti ada yang dipangkas, ada yang dipotong, menjadi sepadan. Itu berarti di-courting juga dari sisi kita, di-courting juga dari sisi dia. Jadi pada waktu kita berbicara bersama-sama itu, ini yang disebut dengan ketelanjangan, yang bukan seksualita. Kita ngomong apa adanya, bear. Aku gini, menurut kamu gimana? Kalau perlu berdebat, harus ada debat, gak ada debat itu berarti yes man semua. Tetapi pada ujungnya kalau kita mempraktekkan kasih, kata sepadan itu berarti kita menggeser kaki kita bisa membedakan apa yang prinsip dengan yang tidak. Dan kita bisa menggeser dan bisa memahami dulu, listening dan pakai love. Dan kita bisa menemukan sesuatu. Nanti ya, dari situ itu Tuhan ciptakan berkat loh. Ada berkat-berkat itu yang terjadi di hidupmu itu yang tidak seharusnya di situ, tapi karena sepakat. Itu ada berkat. Itu ada berkat. Ada fireball-nya yang terjadi. Nah sekarang yang pacaran tahu, waduh masa rumit gitu? Enggak sih, ini komitmen setiap hari, jadi enggak bulanan. Kalau bulanan langsung diborong, wah lelah. Kalau tiap hari sedikit demi sedikit, setiap hari setiap sifat, saya rasa mudah. Selalu dimulai dengan rubah-rubah kecil yang kau tangkap. Selalu dimulai dengan sesuatu yang sifatnya itu disiplin tiap hari. Secapek apapun juga, ada waktu telanjang hati. Heart to heart. Dan ngomong situasi-situasi hidup, cerita. Nanti ada banyak hikmat yang tidak terduga. Dan itu mengundang berkat Allah. Itu yang disebut dengan openness. Itu perlu suami istri, harus open. Makanya itu sekarang saya ngerti kenapa disarankan dan diperintahkan oleh firman, jangan menjadi pasangan tidak sepadan dengan orang yang tidak beriman. You mau open itu cuma bisa sampai ke fisik, seksualita, sampai jiwa, tapi nggak bisa sampai roh. Dalam kerohanian kita beda. Anak aja nanti ikut siapa, Tuhannya siapa, Tuhannya apa. Itu aja beda kok, gimana? Buku apa yang akan menjadi guideline Anda? Kalau kita sama-sama Kristen, yang kita tahu bahwa pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan adalah firman. Anak saya Jeremy memberi saya menceritakan sesuatu yang menurut saya bisa di-sharekan. Firman ini pelita bagi apa? Kaki. Terang bagi jalan. Firman ini
Short term, kaki itu kan hanya bisa melangkah 1 langkah sekali. Atau melompat pun ya cuma segitu. Itu adalah guidance untuk short term. Firman itu juga guidance untuk long term. Jalan itu kan jalan sampai ujung. Saya rasa kalau kita sama-sama anak-anak Tuhan, keluarga kita itu sudah jelas jalannya itu ujungnya itu tol keluar mana. Langkah-langkah kecilnya itu nanti dituntun pelan-pelan. I think that's a good way to think. Tapi selalu berusaha untuk sama-sama kita bahas. Komunikasi openness itu penting sekali dalam hidup suami dan istri. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda diberkati Tuhan? Ya. Oke. Ada satu masalah lagi yang perlu saya singgung di ayat yang 24. Nanti saya kasih 3 poin sederhana. Maafkan saya sedikit molor, enggak apa-apa ya. Ngomong kanan kirinya, molor apa? Saya enggak kerasa bilang gitu. 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Aha. Semua bilang aha. Ketahuan deh. Kenapa persatuan suami istri seringkali bermasalah? You know why? Karena dia tidak pernah meninggalkan ayah ibunya. Ayah atau ibu selalu jadi bayang-bayang antara suami dan istri itu. Disinilah permasalahan yang kadang-kadang tidak diciptakan oleh ayah ibunya pun tidak tahu. Tapi sebagai orang tua juga sebagai masukan. Kita ini kalau bisa, sebisa mungkin steer clear dari kehidupan rumah tangga anak-anak kita. Apalagi di awal-awal mereka masih membangun yang namanya kesepadanan di tahun-tahun pertama, jangan terlalu interupsi. Itu nanti pembentukannya tidak akan sempurna seperti pembentukan kepala bayi kita. Karena mereka perlu konflik yang tanpa kita, bukan karena kita. Itu nggak baik. Makanya itu nggak usah mikir gitu loh, nanti aku mau tinggal sama-sama anak mana. Itu nanti aja, sana masih bisa jalan, masih kuat kok. Nanti kalau sudah sempoyongan, kalau sudah menjadi tua bangka, sorry kalau pakai kata yang agak nggak bagus ya, kalau sudah tua bangka, sorry. Ngomong apa, sorry, saya cuma SD di Indonesia soalnya. Jadi saya punya term-term itu aneh, saya paham. Kalau sudah renta, siapa bilang bangka? Ini sound systemnya tadi salah keluar. Nih kalau sudah renta, nah barulah. Saya nggak setuju kalau kita mesti orang-orang puji Tuhan di Indonesia di timur ini orang-orang tua itu dijaga anak-anaknya, tidak ke panti jompo seperlunya, kalau memang perlu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah renta ya apa boleh buat. Tapi kalau masih, makanya itu Tuhan itu baik. Pernikahan anak-anak kita itu di usia kita masih produktif. Jarang kan kedengaran papanya sudah umur 90, anaknya umur 60 baru kawin. Makanya itu di usia produktif supaya kita nggak ganggu. Supaya nggak ganggu. Jadi lebih baik menurut saya. Karena anak itu perlu untuk meninggalkan orang tua. Ini bukan meninggalkan secara fisik ya. Cepat lambat tetap akan nanti bersatu lagi, orang tua ikut siapa gitu misalnya. Tapi yang disebut meninggalkan itu di batinnya. Kita harus putus ini dulu, bukan sebagai anak. Tapi sekarang aku harus putus sungguhan sabuk saya yang lepas, sorry. Putus itu bukan putus hubungan papa dan anak, bukan, mama dan anak, bukan. Putus itu artinya ketergantungan dan terjadi korsleting di sana. Ketika seorang yang menikah dengan pasangannya masih menyimpan suatu hasrat dalam hatinya, aku mau nanti lewat pernikahanku membahagiakan papa mamaku, Anda tidak memperhitungkan pasanganmu. Tidak perlu, tidak tentu papa mama yang bagus tidak akan mau itu. Mereka berkata, no, kamu happy, papa mama sudah happy. Tidak boleh, tapi harus hasratnya adalah aku mau membangun rumah tanggaku ini untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian orang tuaku pun akan bahagia melihat itu. Jangan pikir tentang sumbangsi dulu. Karena itu dua set orang tua. Nggak usah mikir begitu, apalagi aku minta keadilan untuk orang tuaku. Sekarang aku menikah, aku akan memberikan keadilan. Lu 2 jam sama papa mama, gua 2 jam sama papa mama. Lu 3 jam, gua 3 jam, nggak mau kurang. Jadi persaingan, nggak pernah ninggalkan. Nggak pernah. Perhatikan, 2 set orang tua dari papa mama, Adam dan Hawa tidak punya menantu. Tidak punya mertua. Mereka cuma satu dari bapak. Satu-satunya pernikahan tanpa besanan cuma Adam dan Hawa. Satu-satunya manusia yang tidak punya pusar itu cuma Adam. Dan indah dari hari-hari diciptakan Allah. Masih ada pusarnya? Masih ada. Listen. Dan pada waktu Adam dan Hawa itu disuruh, maksudnya orang ngomong apa jadi lupa. Ini loh ya, kalau seumpamanya di dalam hati masih menyimpan yang begitu, Anda jangan lupa bahwa
dua set orang tua itu punya latar belakang beda. Kebutuhan satu tidak tentu kebutuhan yang sama. Apa yang menyukakan satu tidak tentu yang satunya suka. Jadi Anda tidak bisa kaku apple to apple. Apa yang dia dapat, lu harus kasih. Apa yang aku rasa dia perlu, kamu harus kasih. Jadi kita juga akhirnya compare, suami atau istri kita harus bisa jadi kayak kita terhadap orang tua kita. Dia ketemunya besar. Kita dari kecil, udah alami, ini masih perlu kesengajaan. Disinilah keluar stres yang tidak pernah Tuhan minta dan Tuhan tidak pernah datangkan dalam pernikahan. Itu keluar dari anak sendiri yang terlalu cinta, tapi cintanya tidak dalam kebenaran. Dia cuma baik aja mau memberikan. Tapi dia tidak tahu kebenaran bahwa Tuhan berkata, untuk kalian menjadi satu, kalian mesti meninggalkan ayah ibumu. Batin ketergantungan. Dan semua idealismenya. Karena Anda sekarang harus mengerti bahwa tugas utamamu setelah menikah adalah membesarkan keluarga ini dalam takut akan Allah. Dan itu termasuk nanti sumbangsi ke orang tua, sudah pasti itu, tidak usah diminta, pasti datang, pasti jalan. Tapi kadang-kadang kita memaksakan itu kehendak. Harus terjadi, kalau enggak, cerai sisan. Kalau enggak, awas lu ya. Nah, di sini Tuhan tidak berkenan. Di sini berarti, kamu mau coba bersatu dengan caramu, kamu tidak meninggalkan ayah ibumu. Bayang-bayang parents itu bisa jadi kutuk. Ini diperlukan dari orang tua untuk peka, dibutuhkan dari anak untuk tahu bahwa sekarang aku ngerti. Aku membahagiakan orang tuanya, orang tuaku, kita membahagiakan orang tua kita. But that is not the point in the first years of marriage. Tahun-tahun pertama. Aku harus memahami istriku. Istriku harus memahami, kita harus saling memahami. Kita bangun rumah tangga ini membanggakan papa mama kita. Saya rasa in the long term, orang yang begitu akan jauh lebih berguna untuk papa mamanya. Kalau enggak, papa mama mana yang mau melihat anaknya menikah lalu pecah? Amin Bapak Ibu Saudara. Arti sepadan itu berarti jangan tuntut pasanganmu jadi sepertimu. Arti sepadan itu juga berarti jangan compare orang tuanya dengan orang tuamu. Arti sepadan itu berarti memahami dulu dan bangun keluargamu. 3 poin ini cepat ditulis, setelah itu selesai. Setelah itu saya mau ajari orang bertengkar. Kebaktian berikutnya. Arti sepadan. 1. Suami perlakukan istri sebagai teman diskusi dan mitra kerja. Peduli amat kalau dalam bisnis atau tidak, termasuk jika istri Anda ibu rumah tangga, di mata teman-teman Anda dia nggak tahu apa-apa, tetap Anda perlu dengarkan dan perlu bangun mesbah komunikasi, mesbah doa. 2, istri jaga kepuasan batinnya untuk melindungi suaminya. Oke? Perempuan masih harus jaga ya kepuasan batinnya. Hawa nggak jaga dirinya, masih mau ini mau itu. Boleh nggak kita punya ambisi? Jangankan laki-laki, perempuan juga boleh. Sama, cuma jaga. Jangan sampai menjadi istri yang special one. Anda tahu kan, kalau ada yang namanya anak special need, itu orang berkebutuhan khusus. Tapi ada juga orang-orang, termasuk perempuan, yang merupakan wanita bukan berkebutuhan khusus, berkeinginan khusus. Kalau Anda memang ingin sesuatu, inginkan suamimu bahagia. Inginkan suamimu untuk berguna, untuk bisa produktif di dalam kerajaan Allah. Inginkan dukung, hatinya adalah misi utamamu. Di samping itu mungkin Anda juga punya talenta untuk bekerja, bisnis, malah bisa jadi lebih pintar dari suami. It's okay, but never forget your ultimate mission. Misimu terutama adalah mendorong sang Adam di rumahmu itu untuk dekat pada Tuhannya, bukan jadi Adam yang jatuh dalam dosa. Jaga kepuasan batinmu untuk melindungi suaminya. Dan seorang wanita jangan depresi. Karena Anda pengaruh. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan bahwa Anda itu pengaruh yang luar biasa dalam family. Tahukah Anda? Depresi adalah tempat lari. Dimana kalau ada apa-apa, Anda bersembunyi di gua itu langsung bersembunyi. No. Depresi itu sekalipun bukan gen yang bisa ditularkan. Atau seperti penyakit menular. Tapi itu akan menjadi patron. Anak-anakmu akan melihat. Jangan gampang perempuan itu stres, depresi. Lalu habis itu ini, itu. Nanti akan jadi beban yang luar biasa. Itu akan menjadi seperti duri dalam daging suamimu. Lebih baik tinggal sendiri daripada dengan istri yang begitu di bawah sotoh langit-langit rumahmu. Jangan depresi. Lawan itu. Say my husband needs me. My children are looking at me. Anak-anakku tuh lihat aku. Mereka akan mencontoh aku cepat lambat. Aku tidak mau tularkan ini sekalipun bukan penyakit menular. Aku tidak boleh depresi. Suamiku membutuhkanku. Itu akan menjadi semangatmu. Seperti kalau orang perempuan itu kenapa tahan sakit. Luar biasa. Laki kena panas saja. Perempuan bisa. Dia waktu melahirkan anak. Dia pikir ini anakku. Aku harus melahirkannya. Buka 1. Buka 2. Gitulah. Mau
Mau di sesar pun tetap yang namanya suntik belakang situ, suntik anestesinya itu sakit sekali. Di tempat operasi yang begitu dingin, meja yang dingin, meja operasi. Kenapa perempuan itu bisa punya visi? Kekuatan seorang perempuan adalah kalau dia punya hati dipenuhi dengan cinta kasih. Pada orang ditujukan kasih itu. Suamimu akan menjadi kekuatanmu. Untuk tidak depresi. Kalau Anda tidak jadikan suami Anda menjadi dunia Anda. Peduli amat kalau Anda lebih jagoan di dalam dunia kerja. Anda harus jadikan dia menjadi duniamu. Anda tidak akan punya kekuatan Allah dalam hidupmu. Ya, jaga kepuasan batinmu, jaga keinginanmu. Jangan mudah depresi, jangan gampang stresan. Ya. Yang ketiga, doa dan diskusi dengan pasangan dulu sebelum memutuskan sesuatu. Ada orang-orang berkata begini, andai kata dulu itu Adam itu, Hawa itu didatangi. Hawa yang didatangi oleh setan itu adalah orang Manado. Itu ular sudah tidak bisa berbicara dia. Saya beritahu ya, ada satu lagi andai. Andai Hawa waktu ditawari setan, dia bilang, tunggu dulu aku ngomong sama Adam. Saya rasa nggak jadi. Sebelum memutuskan segala sesuatu bukan berarti aku hari ini pakai kaos kaki warna apa. Tapi keputusan-keputusan yang sangat menentukan dalam hidupmu, doa dan diskusi dulu. Sebelum memutuskan sesuatu. Jangan buat keputusan besar tanpa si dia di sampingmu. Itulah arti sepadan. God bless you, thank you sudah menunggu. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Oh puji Tuhan. Yang live streaming karena ini sudah molor waktu mau di-cut silakan. Ya, saya mau memberikan satu altar call sederhana. Saya mau tanya dulu di sini. Tadi ibadah sebelumnya ini laki-laki yang saya minta. Jadi kalau Anda yang perempuan merasa kok kita terus yang kena. Anda kalau nggak terima, bisa dengar kebaktian sebelumnya, laki-laki yang kena terus. Jadi semua kita kena hari ini. Katakan semua kita dicintai oleh Tuhan. Katakan semua kita dikasih oleh Gembala kita. Puji Tuhan, haleluya. Di sini siapa yang ibu rumah tangga bisa angkat tangan? Kalau Anda pengusaha pun tetap ibu. Anda tetap adalah mama kan? Tetap adalah istri kan? Oke, ada? Angkat tangan. Oh, haleluya. Saya tahu tempat nggak akan cukup. Tapi tetap saya minta Anda maju. Mau di lorong pun di atas sana, silakan. Maju sekarang, mama-mama. Kita harus dukung karena ini adalah pekerjaan. In oceans deep, my faith will